Pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bagi kami mahasiswa hukum, setiap jengkal tanah di sini adalah manifestasi dari kebijakan negara. Namun, di tengah hiruk-pikuk ini tersimpan pertanyaan besar. Sejauh mana politik hukum agraria kita benar-benar melindungi mereka yang mengentukan hidup di atas lapak-lapak ini? Apakah tanah pasar adalah instrumen kesejahteraan atau sekedar komoditas yang menunggu giliran untuk dikomersialisasi? Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Dalam semangat reformasi politik hukum agraria, negara seharusnya hadir untuk memastikan distribusi akses yang adil. Namun pada kenyataannya, sering terjadi benturan antara kepentingan pasar modal dengan hak-hak tradisional pedagang. Hari ini, kelompok kami akan menelusuri sejauh mana reforma agraria menyentuh masyarakat pasar. Selamat pagi Ibu, nama saya Gea. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum. Pada pagi hari ini saya datang ke sini untuk izin mewawancarai Ibu terkait bagaimana mekanisme yang Ibu tempuh untuk dapat membuka lapak di Pasar Ebobo ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Sukmawati. Baik Ibu. Jadi yang ingin kami ketahui bagaimana mekanisme yang Ibu tempuh untuk dapat membuka lapak di Pasar Ebobo ini? Melalui ini toh pemerintah toh buka usahanya kita kasih masuk data toh KTP untuk mendapatkan lapak begitu. Oh iya. Apakah ketika Ibu mendapatkan izin membuka lapak itu ada tarif-tarif yang ditentukan oleh pemerintah, harus memberikan kepada pemerintah sepersekian persen dari penghasilan atau bagaimana Ibu? Tidak, cuma biaya kontraknya per tahun sama uang karcisnya harian. Boleh tahu untuk nominalnya berapa Ibu? Karcisnya bersama sampah per kios 7.000. Kontraknya per tahun 1.900.000. Apakah untuk tarif-tarif tersebut dan juga kontrak itu Ibu diberikan perjanjian tertulis atau hanya dari mulut ke mulut saja Ibu? Diberikan perjanjian tertulis. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban Ibu. Sekian wawancara kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Jadi teman-teman, untuk lapak yang ada di belakang saya ini hanya membayar tarif per hari saja sebesar Rp7.000. Berbeda dengan lapak yang sebelumnya kita wawancarai, karena pada lapak tersebut disediakan tempat yang memadai untuk membuka lapak penjualan. Sedangkan yang di belakang saya hanya memberikan tempat seadanya untuk meletakkan barang-barang jualannya. Begitu teman-teman, terima kasih. Menarik sekali ya melihat fakta di lapangan. Ternyata politik hukum agraria di pasar ini sudah berjalan sesuai rel yang benar. Para pedagang di sini memiliki hak pakai yang secara legal memberikan kepastian usaha bagi para pedagang. Betul, ini membuktikan bahwa mekanisme pemberian izin di sini tidak sekedar formalitas. Dengan adanya hak pakai yang jelas, pedagang memiliki perlindungan hukum yang kuat jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau perubahan kebijakan tata ruang. Poin pentingnya adalah kesesuaian mekanisme. Reformasi hukum agraria yang kita diskusikan tadi bukan hanya soal mengubah aturan, tapi bagaimana aturan itu diimplementasikan secara transparan seperti yang kita temukan di sini. Namun sebagai mahasiswa hukum, kita juga harus melihat tantangan ke depan. Meski legalitas sudah terpenuhi, fungsi sosial tanah harus tetap dijaga agar hak pakai ini benar-benar menjamin kesejahteraan pedagang dalam jangka panjang, bukan hanya pemenuhan administratif. Reformasi politik hukum agraria adalah janji konstitusi untuk keadilan sosial. Melalui pasar ini, kita belajar bahwa hukum tidak boleh buta terhadap realitas sosial. Karena pada akhirnya, kedaulatan sebuah bangsa tercermin dari cara mereka melindungi hak atas tanah rakyat kecilnya. Saya Hesel Tiko Alu dan rekan-rekan saya dari kelompok hukum agraria melaporkan dari jantung ekonomi rakyat.